Arsitektur bangunan bagian atas kemungkinan menggunakan bahan dari kayu. Hal ini didasarkan adanya umpak batu yang berfungsi sebagai alas tiang dari kayu. Berdasarkan temuan fragmen arca Ganesha dari batu putih, dapat diketahui bahwa latar belakang keagamaan Candi Pelembutan adalah Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur, ataupun memuliakan Sang Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja. Banyak situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana, pemandian, gapura, dan sebagainya disebut dengan istilah candi. Peninggalan candi seringkali ditemukan dalam keadaan rusak, namun di balik sisa-sisa reruntuhannya masih terlihat jejak proses pembangunannya. Pada awalnya, seseorang yang menjadi pelaksana pembangunan candi atau yajamana bersama para pekerjanya atau silpin harus menghubungi Mahabrahma. Kemudian berdasarkan arahan Mahabrahma, mereka akan mencari lokasi yang tepat untuk membangun candi. Lokasi yang paling digemari adalah lahan dekat aliran sungai, khususnya daerah pertemuan dua sungai atau tempuran. Reruntuhan bangunan percandian ini salah satunya adalah Candi Pelembutan yang ada di wilayah Wonosari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Lantas bagaimana kondisi, sejarah, dan kisah yang menyertainya? Sebelum kita lanjut, mohon dukungan subscribe-nya terlebih dahulu kepada sahabat Datar Media agar kita lebih semangat lagi dalam menghadirkan konten-konten lainnya. Dikutip dari kebudayaan.kemdikbud.go.id, Candi Pelembutan berada di Dusun Timur, Desa Pelembutan, Kapanewon Playan, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, candi ini terletak pada koordinat 110 derajat 32 menit 59,9 detik bujur timur dan 70 derajat 37 menit 37,18 detik lintang selatan. Candi ini berada pada ketinggian kurang lebih 177,7 meter di atas permukaan laut. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala atau SPSP yang sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan ekskavasi dan survei di Candi Pelembutan pada tahun 2000. Kegiatan ini berhasil menampakkan sumuran candi, lantai selasar, tangga di sudut timur laut, dan fragmen arca Ganesha yang terbuat dari batu putih. Pada bagian sumuran juga ditemukan mata uang dari Persekutuan Dagang Belanda atau VOC dan fragmen arca dari batu putih. Hal ini menunjukkan bahwa sumuran candi sudah pernah digali. Bangunan Candi Pelembutan terbuat dari batu putih atau tufa. Denah bangunan berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 13 meter x 13 meter menghadap ke arah barat. Arsitektur bangunan bagian atas kemungkinan menggunakan bahan dari kayu. Hal ini didasarkan adanya umpak batu yang berfungsi sebagai alas tiang dari kayu. Berdasarkan temuan fragmen arca Ganesha dari batu putih, dapat diketahui bahwa latar belakang keagamaan Candi Pelembutan adalah Hindu. Karena ketiadaan sumber tertulis atau pahatan angka yang ditemukan pada batu candi, para peneliti tidak dapat memastikan siapa yang memerintahkan pembangunan candi dan kapan candi ini didirikan. Beberapa ahli sejarah menduga Candi Pelembutan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno yang usianya lebih tua dari Candi Prambanan.
diserap dari mojok.co yang mendapatkan cerita tentang Candi Plembutan secara turun-temurun. Menurut cerita, lokasi situs tersebut dulunya adalah sebuah gundukan tanah mirip bukit kecil di tengah hutan tanpa penguasa. Dari atasnya, orang-orang bisa melihat jauh ke daerah lain. Alkisah wilayah tanpa penguasa di sekitar Plembutan di masa silam menjadi bahan perebutan dua orang Demang bernama Secoko dan Wiladep. Konon saat daerah lain sudah memiliki penguasa, wilayah sekitar Plembutan masih belum bisa dikuasai karena adanya kerajaan lelembut menguasai hutan. Dua Demang tersebut kemudian berembuk untuk menentukan penguasa wilayah ini. Diputuskanlah dengan balapan lesung. Caranya, mereka menghanyutkan lesung di Sungai Butuh. Dari bukit tadi, keduanya memantau lesung yang telah dihanyutkan. Akhirnya Demang Secoko menjadi pemenang taruhan itu. Di tangannya pula lelembut penghuni hutan itu bisa ditaklukkan. Kepercayaan bahwa hutan di sana dihuni banyak lelembut konon membuat wilayah ini diberi nama Desa Plembutan yang berasal dari kata lelembut. Demang Secoko masih memiliki ahli waris yang tinggal di Dusun Wiyoko. Di dusun ini dulu ia tinggal setelah memenangkan pertaruhan dan sampai saat ini masih terdapat joglo peninggalannya. Nah, sahabat Datar Media, demikian sejarah dan kisah dari reruntuhan Candi Plembutan yang tetap menyimpan misteri serta menarik untuk dikaji untuk tetap lestari sebagai salah satu warisan kekayaan peradaban di Indonesia. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.